Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai perubahan keadaan pada proses gas ideal. Yang pertama kita bahas adalah proses isotermis atau proses pada temperatur tetap. Ini kita gambarkan suatu silinder dengan volume awal V1. Apabila kita kompresikan menuju V2, maka akan terjadi peningkatan tekanan dari P1 menjadi P2. Nah, untuk menjadi isotermis ya, maka di dalam sistem ini harus diberikan suatu pendinginan agar tidak terjadi kenaikan temperatur. Sehingga proses yang terjadi adalah proses isotermal atau isotermis atau disebut juga temperatur tetap. Nah, persamanya gini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang persamaan gas ideal. Anda ingat bahwa PV sama dengan R dikalikan dengan T. Anda ingat R apa? R adalah konstanta gas ideal. T adalah temperatur. Ya. Karena proses isotermis, maka temperaturnya konstan. Maka R dan T adalah konstan. Maka ya, karena R dan T konstan, maka P dikalikan volume jenisnya juga konstan atau tetap. Atau kalau volume jenisnya konstan, maka volumenya juga konstan. Ya, sehingga persamaan ini bisa kita bandingkan. Jadi P1 dikalikan V1 ya, pada kondisi titik 1 ini titik 2. Pada titik 1 terjadi energi P1 dikalikan V1 sama dengan energi titik 2, yaitu P2 dikalikan dengan V2. Nah, ini yang mengandung unsur P disendirikan, V disendirikan, maka P1 per P2 sama dengan V2 per V1. Nah, inilah yang dinamakan dengan hukum Boyle-Mariotte. Yang kedua adalah proses pada volume yang konstan. Proses pada volume yang konstan atau sering disebut dengan isoforis atau isovolumis atau juga bisa disebut dengan isometris ya. Itu artinya sama, yaitu pada volume yang konstan atau volume yang tetap. Kalau kita gambarkan PV diagram ini misalnya silindernya, ini misalnya pistonnya. P atau V1 awalnya itu titik 1. Ini terjadi tekanan pada P1. Nah, kok bisa terjadi kompresi misalnya? Nah, ini harus ada energi yang
dimasukkan, harus ada panas yang dimasukkan sehingga temperatur dan tekanannya akan naik dari P1 menjadi P2 7.2. Nah, proses seperti ini dinamakan proses isokoris atau isovolumis atau isometris, yang artinya adalah proses pada volume yang konstan. Kita ingat juga persamaannya, yaitu PV sama dengan R kali T. Nah, kita tahu R itu ada konstanta, terus V ya volume jenis. Karena volumenya konstan, maka volume jenisnya juga konstan. Ya, kita selesaikan persamaan ini. Ya, yang mengandung konstanta kita kasih atau kita letakkan di sebelah kanan. Jadi P per T sama dengan R per V. Nah, persamaannya menjadi seperti ini. Nah, sehingga dalam proses isokoris P per T ya, ini adalah konstan. Nah, sehingga persamaannya bisa diperbandingkan antara di titik 1 dan titik 2 adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, inilah persamaan, yaitu isokoris atau isovolumis atau isometris, atau persamaan pada volume yang konstan. Selanjutnya adalah persamaan yang ketiga. Jadi isoteremis sudah, isovolumis sudah. Sekarang adalah yang ketiga adalah isobaris. Proses isobaris. Isobaris atau proses pada tekanan yang tetap atau tekanan yang konstan. Kalau kita gambarkan PV diagramnya, PV ini misalnya ada suatu silinder ya, kita berikan misalnya di sini toraknya berada di titik 1 ya. Nah, terus kita ekspansikan misalnya, bergerak ke sana, nah, ini toraknya sampai di titik 2. Nah, kok bisa tekanannya konstan ya? Misalnya kalau titik 1 langsung diekspansikan dari 2, maka biasanya tekanan turun ya. Kok bisa demikian? Nah, semisal di sini kita masukkan kalor, ya. Nah, maka di sini gas di dalam ruangan V1 ini akan mengembang sehingga mendorong sampai ke titik 2, sehingga tekanannya akan konstan ya, menyamai tekanan titik 1. Setelah itu tidak akan terjadi dorongan lagi ya. Maka ya tekanannya ini yang dinamakan tekanan konstan. Jadi P1 sama dengan P2 ya.
P1 sama dengan P2. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan. Ya. PV sama dengan R kali T. Karena R ini adalah konstanta gas ideal, namanya konstanta, tentu saja tetap harganya. Terus P-nya konstan, ya, P-nya juga konstan atau tetap. Maka ya, kita menjadikan yang mandul konstan, yang harganya konstan berada di sebelah kanan. Jadi V per T sama dengan R per P. Karena R harga R per P ini adalah tetap, ya, maka V per T juga tetap, atau V besar per T artinya juga tetap. Ya. Maka persamaan ini kalau kedua titik kita bandingkan, maka V1 per T1 itu sama dengan V2 per T2. Atau kalau kita sendirikan, V sebelah kiri, T sebelah kanan, persamaannya juga bisa ditulis V1 per V2 itu sama dengan T1 per T2. Persamaan untuk proses tekanan tetap bisa kita tuliskan seperti ini. Ini pertama kali yang menemukan adalah Gay-Lussac, sehingga ini disebut dengan hukum Gay-Lussac. Selanjutnya adalah ada juga yang namanya proses gabungan dari proses isotermal dan proses isobaris. Kalau isotermal atau isometris adalah P per T itu konstan. Kalau untuk proses isobaris, V per T sama dengan konstan. Kalau digabung adalah berarti P dikalikan V per T adalah konstan. Sehingga kalau kedua titik digabungkan adalah P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, persamaannya seperti ini. Sehingga kali ini gabungan antara gabungan antara isotermal, ya, dan gabungan antara isobaris, ya, maka persamaan ini disebut dengan hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, ini. Terus ada lagi selanjutnya adalah proses yang namanya adalah proses
adiabatis. Nah, yang insya Allah ini proses adiabatis akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.